Masih kembali dengan kakak-kakak kita, walaupun sudah mau kepala 6 ya, tapi masih kakak-kakak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kla. Kakak. Oke, sekarang apa sih sebenarnya arti Kla Project bagi masing-masing kakak-kakak di depan saya ini? Wah, udah 30 sekarang tahun ke-8 kita ya. Ya kalau saya ngerasa itu rumah juga ya. Udah keluarga juga buat saya. Jadi ya buat saya rumah saya juga. Rumah. Keton? Bagian dari karir saya, emang kebahagiaan saya tuh main musik gitu. Dari SMP saya udah punya lagu sendiri. Udah setiap istirahat main gitar, ada 1, 2, 3, sampai 10 orang. Kemudian jadi grupis, tapi dengerin lagu sendiri. Lagu saya sendiri. Di bawah ring basket, teman-teman yang lain, wah jago-jago basket gitu main. Kita main gitar aja. Saya udah bayangin suatu hari pengen bisa hidup kayak gini ya, bikin orang bahagia dengan lagu saya. Pasti kebahagiaan mereka juga akan kasih ke saya balik gitu. Dan itu ternyata terkabul dengan ada Kla Project jadi sampai saat ini. Halo. Bagus ya dua-duanya ya. Ngambil dari gua itu. Sama rumah buat saya lah. Rumah ya? Wow. Apa yang belum tercapai? Kalau bisa berandai-andai nih, yang paling aneh sekalipun deh, atau yang nggak kecapai, apa sih kalau bisa dikasih satu kesempatan Kla Project kepengen tapi belum kejadian dari dulu? Kalau saya pribadi emang waktu bikin Passion, Love and Culture sama Kla Project ya kan Itu show kita ya? itu show kita 2016. yang melibatkan pemain-pemain pentatonis dengan nada pentatonisnya Pemain tradisional. bukan dirubah-rubah. Jadi musiknya Kla yang diatonis ngikutin pentatonis, ngikutin key nadanya mereka, ngikutin soulnya mereka. Susah banget itu. Itu tiap lagu kita treatment berdasarkan semua suku bangsa Indonesia yang ada. Nah itu impian saya sebenarnya, pengen menginternasionalkan itu. Keluar negeri, jadi karya juga yang direkam dan dibuat live gitu. Itu impian saya. Apakah sedang diproses, tetap dicoba? Nah itu ini sulit yang sih. memang nggak gampang gitu, nggak gampang. Tapi terus kita coba dan mungkin bisa disupport juga oleh Metro TV bisa. Pasti. Oh iya. Setelah 37 tahun ngeband, menurut Lilo dan Adi, bagaimana kualitas vokal Katon Bagaskara sekarang ketika live? Lilo dulu, Kak Lilo. Kita gini, perlu ketahui dulu kita live tuh 2,5 jam, 3 jam. Dan 90% Katon yang nyanyi. Saya nggak ada problem, istri saya yang problem. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa Katon begitu nyanyinya? Udah kamu diem aja. Nah, kita profesional kok. Di panggung, mau sakit gigi, mau apa, kita harus maksimal. Dan dari maksimal itu, jadi ada constability kan, konstan. Ya. Dan Katon mendeliver itu dengan konstan. Saya nggak ada isu dengan itu. Iya, tapi saya juga Isu saya sebelum show aja itu kelakuannya itu. beberapa kali melihat memang suara Mas Katon tuh, tadi saya sempat sampaikan, Mas Katon tuh dari sisi wujud dan suara tuh nggak berubah sama sekali gitu loh. Stamina aja agak kurang. Stamina ya, di panggung ya. Kalau Mas Adi, soal suara Mas Katon. Gini, misalnya kayak konser ya. Konser tuh 3 jam, ada yang 30 lagu, yang ntar kita cuma 24 ton. Oh, oke. Tenang, Ton. 6 playback. Jadi Katon tuh dia bilang, "Di, gua nggak ikut latihan ya." Tapi dia bertanggung jawab. Jadi dia lebih baik latihan buat dirinya sendiri dibandingin dia latihan dengan band. Jadi paling ketemu nanti 3 hari, 4 hari sebelumnya, ya kan? Itu kalau ketemu. Dan sejauh ini dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Nggak fales gitu. Yang diturunin apa enggak Ya mungkin setelah di-adjust dengan vokal. Adjust pasti. Oh iya. Kita dari tahun 96 udah turun setengah. Turun setengah. Turun setengah. Istilahnya main di E, kita mainnya di E-moll gitu ya. Turun setengah. Ada di Tadi ini turun setengah. Nah, Mas Katon, ini turun setengah iya, tadi ya? Mas Katon sendiri mempertahankan kualitas dan endurance suara gimana? Paling mungkin saya emang treadmill di rumah. Saya emang seneng treadmill. Tapi treadmillnya juga nggak lari yang cepet-cepet gitu. Nggak. Setengah jam. Seminggu 2 kali, 3 kali. Nggak minum es batu sih yang pasti. Kalau misalnya bermusik dan di panggung begitu,
apa sih yang paling membuat secara psikologi itu sebagai musisi itu happy? Melihat penontonnya banyak kah? Atau ekspresi penontonnya kah? Atau apanya? Ekspresi kalau saya. Ekspresi penonton. Kalau penonton sekarang banyak dan itu dia diem, Iya. itu lebih sedih lagi. Sedih banget. Itu sedih banget. Penonton banyak, tapi selesai Iya. lagu, kok diem? Iya. Pernah terjadi begitu? Terus sering banget kita. Sering. Masa? Nggak, akhirnya Akhirnya belakangnya nggak. Awalnya begitu. Ada satu kota dari Awalnya. 88 sampai 95. Ini kota luar biasa lah, kota musisi lah ya. Setiap kalian nonton, kalian band Jakarta. Jadi kota itu mungkin nggak terima ada band kayak band Jakarta. Jakarta tuh nggak jarang punya band yang luar biasa gitu. Mereka kan fanatik. Enggak, maksudnya Tahun 95 ini. bukan dari 88 sampai 95. Oh. Penonton penuh tapi nontonnya begini. Kita sampai aku bilang sama Didi, kayaknya kalau ada tawaran kota ini kita nggak usah deh. Baper. Nah, ya bukan ya. Itu tadi penontonnya penuh tapi nggak ada yang tepuk tangan. Kita nggak nyampe. Tahu gitu nggak ya. kenapa tuh? Kenapa begitu? Iya, Kalian? nggak begitu tahu. Tapi keadaan itu kan tidak menyenangkan kita gitu loh. Dan itu Kenapa mereka ngundang kita ya? Itu juga Itu bingung. nggak mengundang kita sih kalau nggak mau nyanyi kan gitu kan. Tapi tahun 96 kita punya program namanya Klakustik. Klakustik itu adalah lagu Club Project yang dibikin akustik. Itu live. Kota itu cair sama program kita. Dan kita masih mencahin rekor lah waktu itu. Gedung 6.000 kapasitasnya. Saya masih nebak-nebak nih kota yang mana. Saranjana kalau nggak salah tuh. Yang di Kutai itu. Yang mana sih? Nah, ini menarik buat Kak Mel ya, kalau bicara soal audiens begitu kan. Kak, sebagai musisi atau band itu kan bagaimana hype-nya penonton itu kan meter. Ya. Nah, kalau melihatlah begitu, kemudian sebagai band atau sebagai promotor itu bagaimana ya kemudian menyesuaikan atau mengevaluasi jika terjadi hal-hal seperti itu, bisa karena apa sih? Tapi setuju nggak? Ada memang kota-kota yang karakternya begitu. Nah betul ya. Emang ternyata. iya, ada. Aku tuh Jadi tahu tidak kota mana tidak yang emang murni karena enggak. Ada bandnya. kota yang aku tahu memang ekspresinya begitu, gitu. Tapi senang emang ada kayak begitu. Ya, Senangnya dia nggak Ini loh, ekspresif mereka ya. nggak Iya. nyanyi gitu loh. Maksudnya Iya. mereka boleh nggak usah tepuk tangan histeris. Paling nggak nyanyi gitu kan. Ada yang begitu memang. Masa sih? Ada, memang ada kok. ada. Misalnya Memang ada yang seperti begitu. seperti Bon Jovi di Indonesia sama pernah lihat Bon Jovi di Malaysia, lebih anteng di Malaysia, dan Iya, itu memang benar. culture. Iya, memang. Iya kan? Ya kalau mau lihat kekinian lagi, kemarin kan Blackpink kalau nggak salah yang pertama di Bangkok. nggak di kota mana yang dia sampai Singapura ya. Itu sampai rasanya ngomong tolong dong ada yang nyanyi, ada yang apa gitu. Itu emang ada tempat-tempat yang karakternya Ada memang kayak seperti gitu ya. itu. Jadi tenang loh, nggak usah dibaperin. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Baper Nggak juga apa-apa dia. Lil, ternyata Lil. Nah, Baper. sebelum Kita mah podcast biasa sore- aja. Kalau kalian sebagai musisi melihat sekarang kan kebiasaan rekam. Perasaan kalian gimana? Kalau saya pribadi kehilangan sih, pengennya sih mereka terlibat bener. Secara fisik, tangan di atas, Handphone turun ya ya. kan. Iya. Begini semua gitu. Sekarang begini semua ya kan. Kita nggak lihat dia nyanyi gitu. Kalau saya sih lama-lama jadi terbiasa ya. Maksudnya. Tapi ya, ikuti tren juga. Iya jadi lama-lama. Oke, bahkan kok mereka nggak gini? Nggak banyak ram. Tapi di Padahal satu sisi ngikutin kalau zaman. semakin banyak penonton yang mengacungkan HP di konser, semakin tersebar luas itu Iya. konser. Viral ya, Iya. viral. Iya, memang. Rencana ini nggak single baru menyambut konser umur 37 ini? Nah, Kita sebenarnya single baru tuh udah kita siapin dari tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu tuh konser kita ujungnya kita tutup dengan single baru. itu lagu baru. Oke. Habis itu kita produksi belum kelar-kelar. Nah, sekarang hampir kelar. Single yang sama yang dari tahun lalu itu. Iya, Betul. iya. Betul. Dalam 1 tahun. Tapi belum tentu juga kita keluarin kan di. Kita keluarin. Iya. Masa sih? Nggak, di konser ini dibawa. Enggak, maksudnya Enggak, kalau belum dibawain. tentu dikeluarin di Singlenya sosmed kita kan. belum tentu. Oh iya, singlenya belum tentu. Belum tentu dirilis. Belum tentu dalam waktu dekat. Oke. Nggak kompak nih. Kenapa? Lah, biasa itu. Apa belum puas dengan aransemennya atau? Enggak. Sekarang tinggal ini aja finalisasi. Maksudnya tinggal Mastering. mixingnya kita belum dapat. Belum dapat yang bagus. Perfeksionis banget sih kita emang. Waktunya karena udah habis, mungkin dari panelis dulu boleh closing statement untuk Club Project dari Kak Mel. Buat saya ya mereka menolak dibilang legend dan menurut saya nggak ada junioritas, tapi yang penting mereka memulai duluan dan mereka ngebuka jalan banyak banget buat musik yang ada sekarang, dari lirik, musik atau your humbleness, dan aku cuma bisa bilang sukses terus, semoga ada konser sampai ke 47, 57 dan Amin. banyak lagi. Makasih Mel. Thank you. Very kind. Thank you Kak Mel.
37 tahun berkarya dan tidak terpengaruh oleh dengan pergantian tren musik di Indonesia. Itu menurut saya karena ya tadi, sejak awal Club Project tidak pernah tunduk pada tren. Mereka sudah tahu mau jadi band seperti apa dan visi musiknya sudah jelas. Jadi kita harapkan pasti bakal melihat Club Project di dekade-dekade yang lain. Amin. Amin. Dan closing statement dari kakak-kakak, dari Mas Adi dulu. Saya bersyukur aja bahwa di usia yang sekarang saya masih dengan Club Project masih bisa menggelar konser tunggal tanggal 7 nanti ya. Masih bisa mengekspresikan idealisme saya. Jadi saya merasa bersyukur seperti itu. Jadi mudah-mudahan juga apa yang kita tampilkan nanti juga bisa memberikan sesuatu lah buat penontonnya. Saya pikir itu aja. Thank you. Mas Katon? Bersyukur udah pasti, tapi saya emang berharap generasi muda yang sekarang udah pasti beda banget dengar musik. Itu masih bisa nyempetin lah dengar musik yang seperti Klah, karena emang pasti akan kelihatan ada perbedaannya. Bukan berarti kita lebih baik daripada yang lain, tapi ada sesuatu yang mungkin kalian dapatkan dengan itu. Dan saya doanya ya mudah-mudahan musik kami terus masuk dan meregenerasi sama generasi yang berikutnya. Amin. Thank you Mas Katon. Mas Lilo? Ya, dengan demikian kita tutup acara ini ya. Sama lah dengan mereka. Ya, semoga meregenerasi, udah itu aja. Oke. Baik, terima kasih untuk Club Project. Terima Kang kasih. Soleh Solihun. Kak Mel, thank you. Dan teman-teman tepuk tangan, makasih Makasih ya. banyak ya. Ya pemirsa, demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan dan juga hal baru untuk Anda yang menyaksikan episode malam ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Thank you. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.